Bayangkan Anda duduk di depan seorang penasihat keuangan. Mereka berkata, jangan taruh semua uangmu di satu saham. Sebarkan, diversifikasikan. Kita semua sudah sering mendengar nasihat itu. Tapi, jarang ada yang mengingatkan, hidup juga perlu didiversifikasi. Tidak hanya investasi finansial, tetapi juga emosi, hubungan, tujuan, bahkan sumber kebahagiaan. Ada orang yang menaruh seluruh hidupnya hanya pada karir. Pagi mereka dimulai dengan notifikasi email, siang mereka habis di rapat tanpa henti, malam mereka masih menatap layar laptop, seakan dunia hanya berputar di sekeliling pekerjaan. Di awal, mungkin mereka bangga, mereka dipuji sebagai orang ambisius, pekerja keras, penuh dedikasi. Namun, ketika karir itu runtuh, entah karena PHK massal, restrukturisasi perusahaan, krisis ekonomi global, atau sekadar burnout yang tidak tertahankan, mereka mendapati sesuatu yang lebih menakutkan, seluruh identitas ikut runtuh bersamaan. Mereka tidak tahu lagi siapa diri mereka tanpa jabatan, tanpa gaji, tanpa prestasi yang bisa ditunjukkan. Ada juga orang yang menaruh seluruh kebahagiaannya hanya pada satu orang. Pasangannya menjadi pusat semesta. Semua rencana masa depan bergantung pada hubungan itu. Setiap keputusan besar dibuat dengan bayangan, kami, bukan saya. Lalu, ketika hubungan itu goyah, karena jarak, perselingkuhan, atau sekadar perubahan hati, dunia mereka seakan hancur berkeping-keping. Mereka merasa kehilangan arah, seolah hidup tak lagi punya makna tanpa sosok yang dulu menjadi sumber cahaya. Masalah muncul ketika kita menganggap satu hal adalah segalanya. Karir dianggap sebagai keselamatan. Pasangan dianggap sebagai satu-satunya alasan hidup. Uang dianggap sebagai satu-satunya ukuran bahagia. Padahal, dunia ini rapuh. Hal-hal yang kita anggap pasti bisa lenyap dalam sekejap. Perusahaan yang kelihatan stabil bisa bangkrut. Orang yang kita cintai bisa berubah. Harta bisa hilang. Analogi sederhana bisa menjelaskan ini. Investor cerdas tidak menaruh seluruh uangnya hanya pada satu saham. Mereka tahu betapa berisikonya mengandalkan satu sumber. Harga saham bisa naik gila-gilaan hari ini, lalu besok jatuh ke titik terendah. Diversifikasi bukan hanya strategi keuangan, tapi juga strategi hidup. Orang bijak tidak menaruh seluruh kebahagiaannya pada satu sumber saja. Mereka tahu hidup harus dibangun seperti portofolio yang seimbang. Ada ruang untuk karir, tetapi juga ada ruang untuk keluarga. Ada waktu untuk cinta, tetapi juga ada waktu untuk diri sendiri. Ada kebahagiaan yang lahir dari hubungan, tetapi juga ada ketenangan yang lahir dari kesendirian. Bayangkan seseorang yang identitasnya bukan hanya karyawan, tetapi juga orang tua, teman yang setia, sahabat yang bisa diandalkan, dan bahkan pribadi yang menikmati seni, musik, atau membaca buku. Jika satu aspek runtuh, mereka masih memiliki pijakan lain untuk berdiri. Mereka mungkin kehilangan pekerjaan, tapi masih punya keluarga yang menopang. Mereka mungkin kehilangan pasangan, tapi masih punya sahabat yang menguatkan. Mereka mungkin kehilangan uang, tapi masih punya keterampilan dan kepercayaan diri untuk bangkit kembali. Disinilah letak kebijaksanaan, tidak membiarkan satu keranjang menanggung seluruh telur hidup kita. Karena kalau keranjang itu jatuh, kita tidak kehilangan segalanya. Hidup yang seimbang bukan berarti hidup yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, itu adalah hidup yang kokoh. Hidup yang tidak runtuh hanya karena satu pilar roboh. Dan barangkali, inilah definisi sejati dari kebebasan emosional, saat kita tidak mengikat seluruh hidup pada satu hal rapuh, melainkan membiarkannya bernafas di banyak ruang. Morgan Housel mengingatkan kita, hidup itu seperti sebuah portofolio. Dan dalam portofolio kehidupan, yang perlu kita diversifikasikan bukan hanya uang, tetapi juga ruang-ruang batin dan pilar kehidupan yang menopang kita sehari-hari. Bayangkan sebuah kursi. Kursi yang hanya memiliki satu kaki pasti akan roboh ketika ada guncangan. Kursi dengan dua kaki mungkin bisa berdiri sebentar, tapi tetap rapuh. Namun kursi dengan 4 kaki, bahkan lebih, akan jauh lebih kokoh, bahkan ketika ada yang patah. Begitulah hidup kita. Bila semua kebahagiaan hanya diletakkan di satu kaki, satu pilar, kita akan rapuh saat ia retak. Mari kita gali lebih dalam. 1. Hubungan.
Terlalu sering kita hanya mengandalkan satu lingkaran kecil, pasangan, satu sahabat dekat, atau bahkan rekan kerja. Padahal, hubungan yang sehat harus beragam. Ada keluarga yang memberi akar, sahabat lama yang menjadi cermin masa lalu, rekan kerja yang membuka peluang, dan komunitas baru yang memberi warna berbeda. Ketika salah satu lingkaran renggang atau rusak, kita masih punya sandaran lain. Inilah diversifikasi hubungan, bukan berarti punya 1000 teman palsu, tapi memiliki cukup banyak koneksi tulus untuk menjaga kita tetap manusiawi. 2. Tujuan. Ambisi karir memang bisa jadi motor yang kuat, tapi jika seluruh identitas kita bergantung hanya pada itu, apa yang terjadi ketika karir goyah? Banyak orang yang merasa hancur ketika kehilangan pekerjaan, bukan hanya karena kehilangan penghasilan, tapi karena merasa kehilangan makna hidup. Diversifikasi tujuan berarti punya lebih dari satu alasan untuk bangun di pagi hari. Bisa berupa hobi seni, kegiatan sosial, menulis, traveling, atau sekadar merawat taman kecil di halaman rumah. Semua itu menjadi cadangan energi makna, sehingga ketika satu pintu tertutup, pintu lain tetap terbuka. 3. Waktu. Kita sering terjebak menaruh seluruh waktu pada satu kotak kerja. Kita bekerja dari pagi hingga malam, berharap semua mimpi bisa terjawab di sana. Tapi waktu yang tidak terdistribusi seimbang akan menguras hidup kita pelan-pelan. Diversifikasi waktu berarti menyisihkan jam untuk istirahat, untuk keluarga, untuk refleksi, untuk sekadar menikmati senja tanpa merasa bersalah. Waktu yang tersebar memberi kita ruang bernafas, ruang untuk tetap hidup sebagai manusia, bukan mesin. 4. Kebahagiaan. Inilah pilar paling rapuh jika hanya bergantung pada luar diri. Banyak orang menaruh seluruh kebahagiaannya pada uang, pencapaian, pengakuan, atau cinta dari orang lain. Padahal, dunia luar tidak selalu bisa kita kendalikan. Jika kebahagiaan hanya ditentukan oleh faktor eksternal, maka hidup kita akan selalu dalam genggaman orang lain. Diversifikasi kebahagiaan berarti mencari juga sumber dari dalam, rasa syukur, doa, meditasi, momen hening di pagi hari, atau ketenangan saat melihat bintang. Dengan begitu, ketika dunia luar bergejolak, masih ada cahaya kecil di dalam diri yang menyinari kita. Diversifikasi hidup bukan berarti hidup setengah-setengah, bukan berarti tidak serius dalam karir, tidak sungguh-sungguh mencintai, atau tidak total dalam berusaha. Justru sebaliknya, kita serius, tapi juga sadar bahwa hidup lebih luas dari satu aspek saja. Hidup yang hanya bertumpu pada satu hal adalah hidup yang rapuh. Hidup yang ditopang oleh banyak pilar adalah hidup yang lentur, tahan guncangan, dan penuh cadangan makna. Itulah seni diversifikasi kehidupan, bukan sekadar strategi keuangan, melainkan strategi bertahan sebagai manusia. Diversifikasi finansial bertujuan mengurangi risiko kerugian. Begitu juga diversifikasi dalam hidup, tujuannya mengurangi risiko emosional. Bayangkan, seorang pengusaha yang jatuh bangkrut. Jika seluruh identitasnya hanya dibangun di atas uang dan bisnis, maka kegagalan itu seolah merobek seluruh makna hidupnya. Ia kehilangan bukan hanya aset, tapi juga harga diri, arah, dan bahkan alasan untuk bangun di pagi hari. Namun, bayangkan skenario lain. Pengusaha yang sama, tapi ia hidup dengan portofolio kehidupan yang berlapis. Ia punya keluarga yang tetap mencintai, sahabat yang tetap hadir, kesehatan yang tetap dijaga, dan iman yang memberi ketenangan. Mungkin ia tetap hancur secara finansial, tapi ia tidak runtuh sepenuhnya sebagai manusia. Ia masih punya aset-aset kehidupan lain yang membuatnya berdiri, walau goyah. Inilah inti dari diversifikasi hidup. Kegagalan di satu bidang tidak otomatis menyeret seluruh eksistensi kita ke jurang kehancuran. Analogi finansial vs kehidupan. Dalam investasi, ada istilah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Keranjang itu bisa jatuh, pecah, dan hancur total. Maka investor cerdas menyebarkan asetnya, saham, obligasi, emas, properti, bahkan mungkin sedikit di tabungan aman. Begitu pula dengan hidup. Kalau seluruh kebahagiaan kita hanya ditaruh pada satu keranjang, misalnya pekerjaan, pasangan, atau harta, maka saat keranjang itu jatuh, kita akan merasa seluruh dunia berakhir. Jika kebahagiaan hanya bergantung pada pekerjaan, maka kehilangan pekerjaan terasa seperti kehilangan hidup. Jika seluruh energi hanya tercurah pada pasangan, maka putus cinta bisa meruntuhkan identitas diri. Jika seluruh rasa aman hanya ditumpukan pada uang,
maka krisis finansial akan terasa seperti akhir dunia. Tapi bila kita menyebarkan investasi hidup ke banyak sisi, hubungan, kesehatan, pengetahuan, iman, hobi, kontribusi sosial, maka kita punya bantalan. Saat satu sisi runtuh, sisi lain tetap menopang kita. Contoh nyata, ada seorang teman yang saya kenal, sebut saja namanya Raka. Ia dulu bekerja keras siang malam membangun bisnis. Semua waktunya ia dedikasikan untuk kerja, semua pertemanan ia korbankan, bahkan hubungan keluarganya renggang. Ia sering berkata, nanti kalau bisnis sudah sukses, baru saya punya waktu buat yang lain. Tapi hidup tidak selalu sesuai rencana. Bisnis Raka terkena krisis, bangkrut, dan hutang menumpuk. Saat ia butuh dukungan, ia sadar ia sendirian. Tidak ada sahabat dekat, keluarga sudah menjauh, dan tubuhnya sakit karena bertahun-tahun kurang tidur. Ia runtuh, bukan hanya secara finansial, tapi juga emosional. Bandingkan dengan kisah Sinta, ia juga seorang pengusaha, pernah gagal bahkan lebih dari sekali. Tapi hidupnya berlapis, ia tetap punya komunitas rohani yang menguatkan, sahabat yang setia, keluarga yang hangat. Bahkan ketika bisnisnya ambruk, ia tetap punya tempat pulang. Kehidupannya tidak seindah media sosial, tapi ia tidak pernah jatuh sedalam Raka, karena aset-aset hidupnya terdiversifikasi dengan baik. Filosofi diversifikasi hidup. Hidup berlapis artinya kita tidak mengikat seluruh makna hidup pada satu hal saja. Itu bukan berarti kita tidak serius dalam mengejar mimpi, tapi kita sadar, manusia bukan mesin satu dimensi. Kita butuh hubungan yang sehat, teman yang tulus, keluarga yang mendukung, pasangan yang memahami. Waktu yang seimbang, ada ruang untuk kerja, ada ruang untuk istirahat, ada ruang untuk bermain. Tujuan yang beragam bukan hanya mengejar uang, tapi juga ilmu, kebahagiaan, cinta, kontribusi. Iman atau filosofi hidup sesuatu yang lebih besar dari diri kita, tempat berpijak saat dunia terasa goyah. Tanpa diversifikasi, hidup kita rapuh. Dengan diversifikasi, hidup kita lentur. Refleksi untuk kita semua. Coba tanya pada diri sendiri, jika satu aspek hidupku runtuh, apakah aku masih punya penopang lain? Apakah aku sudah membangun relasi yang dalam, atau hanya koneksi yang dangkal? Apakah aku punya hobi, iman, atau kebiasaan sehat yang bisa menguatkan ketika dunia runtuh? Diversifikasi bukan soal menyiapkan jalan yang sempurna, tapi menyiapkan pondasi agar badai hidup tidak menghancurkan segalanya. Hidup berlapis tidak membuat kita kebal dari luka, tapi membuat kita tidak mudah hancur. Seperti kapal besar yang tetap bisa berlayar meski satu ruang mesinnya bocor, karena ia punya sekat, lapisan, dan cadangan kekuatan. Pada akhirnya, diversifikasi hidup adalah tentang ketahanan batin. Bukan berarti kita hidup tanpa luka, tapi berarti kita selalu punya alasan untuk bangkit, betapapun kerasnya badai yang datang. Ada kebahagiaan unik ketika kita tidak menaruh semua beban pada satu titik. Bayangkan seorang investor yang memasukkan seluruh kekayaannya hanya pada satu saham. Setiap malam tidurnya akan terganggu, pikirannya terus dihantui oleh grafik yang naik turun, hatinya berdegup kencang hanya karena kabar kecil di berita. Hidupnya terikat, tidak lagi miliknya sendiri, karena nasibnya bergantung pada satu hal rapuh. Namun berbeda dengan mereka yang mempraktikkan diversifikasi, mereka bisa tidur nyenyak, bukan karena kebal terhadap risiko, melainkan karena sadar bahwa mereka tidak bertaruh seluruhnya pada satu tempat. Ada rasa tenang, ada ruang bernapas, ada kebebasan yang datang dari pilihan yang tersebar. Begitu juga dalam hidup, kita seringkali, sadar atau tidak, menggantungkan seluruh kebahagiaan hanya pada satu titik, pada pasangan, pada pekerjaan, pada anak, pada status sosial, atau pada satu mimpi besar yang kita kejar habis-habisan. Tidak salah memiliki tujuan, tidak salah memberi makna pada sesuatu. Namun, ketika seluruh jiwa ditaruh pada satu wadah, rapuhlah kita. Sebab begitu wadah itu pecah, runtuh pula seluruh harapan. Jika satu pintu tertutup, masih ada pintu lain. Jika satu jalan buntu, masih ada jalan alternatif. Jika satu mimpi gagal, masih ada mimpi lain yang menunggu dijalani. Inilah esensi diversifikasi dalam kehidupan. Membiarkan diri memiliki banyak alasan untuk tetap melanjutkan hidup. Tidak semua harus sempurna, tidak semua harus berhasil sekaligus, namun selalu ada sesuatu yang bisa menjadi sandaran ketika hal lain runtuh. Diversifikasi adalah bentuk perlindungan, bukan hanya untuk aset, tapi juga untuk jiwa.
Ia adalah strategi melawan kerapuhan emosional. Dengan diversifikasi, kita belajar tidak terlalu melekat pada satu hasil, tidak terlalu hancur ketika satu bagian dari hidup kita tidak berjalan sesuai rencana. Sama seperti portofolio investasi, hidup yang terdiversifikasi memberi kita bantalan ketika jatuh, dan sayap ketika ingin mencoba kembali. Mungkin inilah rahasia dari mereka yang terlihat damai di tengah badai. Mereka tahu, hidup bukan hanya tentang satu bab, melainkan tentang seluruh kisah panjang. Mereka tidak menaruh seluruh kebahagiaan pada satu halaman, karena mereka sadar masih ada lembar-lembar berikutnya yang bisa membawa kejutan, harapan, dan keindahan baru. Mungkin kita perlu berhenti sejenak dan dengan jujur menanyakan hal-hal sederhana pada diri sendiri. Apakah seluruh identitasku hanya ditentukan oleh pekerjaanku? Jika jawabannya iya, maka apa yang terjadi saat pekerjaan itu hilang? Saat perusahaan memutuskan kontrakmu, saat sebuah pandemi melumpuhkan seluruh industri, atau ketika fisikmu tak lagi mampu bekerja dengan ritme yang sama. Apakah kamu masih merasa utuh sebagai manusia? Ataukah seluruh nilai dirimu runtuh bersama hilangnya pekerjaan itu? Apakah seluruh kebahagiaanku hanya bergantung pada pasangan, anak, atau sahabat? Cinta, kasih sayang, dan hubungan manusia memang fondasi yang indah, tapi apa yang terjadi jika suatu saat takdir memisahkan? Jika anak-anak tumbuh dan sibuk dengan kehidupannya sendiri, jika pasangan pergi lebih dulu, atau jika sahabat yang paling dekat berubah arah hidupnya. Apakah aku masih bisa menemukan arti dalam diriku sendiri? Apakah aku punya cukup pilar lain ketika satu hal runtuh? Seorang arsitek tidak pernah membangun gedung raksasa hanya dengan satu tiang penopang. Ia tahu bahwa jika hanya ada satu pilar, bangunan itu rapuh, mudah runtuh oleh gempa atau badai. Begitu pula hidup kita. Jika hanya ada satu sumber identitas, satu sumber makna, satu sumber kebahagiaan, maka sedikit saja guncangan akan merobohkan seluruh bangunan kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tapi jawabannya tidak pernah sesederhana itu. Banyak dari kita yang secara refleks menjawab, tidak, tentu saja tidak, hidupku tidak hanya tentang pekerjaan atau hubungan. Tetapi ketika kita kehilangan pekerjaan itu, atau hubungan itu, barulah kita sadar bahwa ternyata seluruh pondasi kebahagiaan kita bertumpu di sana. Mungkin sudah waktunya kita mulai membangun portofolio hidup yang lebih beragam. Sama seperti seorang investor bijak yang tidak menaruh seluruh uangnya di satu saham, kita pun tidak boleh menaruh seluruh kebahagiaan kita di satu hal. Hidup terlalu panjang, penuh dengan tikungan tak terduga, dan syarat dengan perubahan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, sebulan lagi, atau 10 tahun mendatang. Diversifikasi, dalam hal ini, bukan sekadar istilah finansial. Ia adalah strategi bertahan hidup. Ia adalah seni menyiapkan cadangan makna. Ia adalah kebijaksanaan untuk berkata, jika satu pintu tertutup, aku masih punya 1000 jendela yang bisa kubuka. Bayangkan hidup seperti sebuah kebun. Jika kamu hanya menanam satu jenis tanaman, maka sekali saja datang hama atau musim kering yang tidak cocok, seluruh kebunmu akan mati. Tetapi jika kamu menanam berbagai jenis pohon, bunga, dan sayuran, maka meskipun sebagian gagal panen, tetap akan ada yang tumbuh dan menyelamatkanmu. Begitu pula hidup, pekerjaan bisa hilang, hubungan bisa berubah, tapi jika kita punya banyak tanaman dalam kebun kehidupan, hobi, relasi, tujuan pribadi, nilai spiritual, rasa ingin tahu, atau bahkan sekadar kebiasaan sederhana yang memberi arti, maka kita tetap bisa bertahan. Dan mungkin lebih dari itu, kita bisa tetap merasa hidup. Kebanyakan orang mengira bahwa cara mencapai ketenangan hidup adalah dengan mengumpulkan lebih banyak harta. Semakin besar angka di rekening, semakin besar pula rasa aman yang mereka harapkan. Namun, realitas tidak sesederhana itu. Tidak sedikit orang yang sudah kaya raya justru tetap diliputi keresahan, takut kehilangan, takut tersingi, takut semua yang dimiliki hilang dalam sekejap. Padahal, ketenangan seringkali tidak datang dari besarnya jumlah yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menyusun hidup dengan bijak. Ibarat seorang arsitek, kita perlu merancang fondasi yang kuat, bukan hanya soal finansial, tetapi juga relasi, kesehatan, makna hidup, dan kedamaian batin. Ketika seluruh aspek itu saling menopang, guncangan dalam satu bidang tidak otomatis meruntuhkan seluruh bangunan hidup kita. Inilah makna sesungguhnya dari menyebar risiko, bukan hanya dalam investasi uang, melainkan juga dalam investasi kehidupan. Kita mendiversifikasi sumber kebahagiaan dan makna,
tidak hanya bergantung pada pekerjaan untuk merasa berharga, tidak hanya bertumpu pada pasangan untuk merasa dicintai, tidak hanya bersandar pada harta untuk merasa aman. Karena menaruh seluruh harapan pada satu hal saja ibarat berjalan di atas satu kaki, rapuh, mudah goyah, dan melelahkan. Bayangkan seorang pekerja yang menaruh seluruh identitas dirinya hanya pada karir. Saat karir itu runtuh, dunia seakan ikut runtuh bersamanya. Atau seorang pengusaha yang menaruh semua kebahagiaannya pada angka keuntungan. Ketika pasar jatuh, ia bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan rasa diri. Inilah mengapa menyusun hidup yang seimbang jauh lebih penting daripada mengejar satu titik pencapaian semata. Pada akhirnya, hidup yang seimbang adalah investasi terbaik. Bukan hanya karena ia memberi kita rasa aman yang lebih tahan lama, tetapi juga karena ia membuat kita mampu menikmati perjalanan, bukan sekadar berlari menuju tujuan. Ketenangan sejati hadir bukan ketika semua risiko hilang, melainkan ketika kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita masih punya pijakan lain yang membuat kita tetap berdiri.